Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai judul makalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun anggota kelompok 2 diantaranya ada Dila Nur Aidah dengan NIM 2101680, Amelia Rifandini dengan NIM 2103902, Hernayanti Nurmalasari dengan NIM 2104088, Najwa Husnul Khotimah dengan NIM 2104370, Hajar Zulfa Sakinah dengan NIM 2104415, Tanti Intan Nurhayati dengan NIM 2104809, Dina Selvia dengan NIM 2106591, Putri Syalistiawati dengan NIM 2106865, Jamalulai dengan NIM 2107056, Ahmad Dendi Hidayat dengan NIM 2107087, Nisha Aulia Septiani dengan NIM 2107126, Sri Ulan Ajani dengan NIM 2107262, Rifa Nurizkia dengan NIM 2107384, dan Ai Kurnia dengan NIM 2100428. Adapun materi yang akan dibahas pada makalah ini diantaranya yang pertama ada pengertian makalah, kedua ada ciri-ciri makalah, ketiga ada fungsi makalah, keempat ada jenis-jenis makalah, kelima ada struktur makalah, keenam ada manfaat makalah, ketujuh ada syarat isi makalah, kedelapan ada karakteristik makalah yang baik, kesembilan ada cara membuat makalah, dan yang kesepuluh ada contoh makalah. Pengertian makalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah yakni 1. Tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. 2. Karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Adapun pengertian makalah menurut para ahli. Pertama, menurut Panuti Sujiman, makalah ialah karangan prosa, bukan cerita rekaan yang membicarakan pokok tertentu. Biasanya dimuat di majalah atau koran, tetapi dapat juga merupakan sebuah buku antologi. Kedua, menurut WJS Purwadarminta, makalah ialah uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Ketiga, menurut Tanjung dan Ardial, makalah ialah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Makalah adalah karya tulis ilmiah mengenai topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Rifa Nurizkia, NIM 2107384. Ciri-ciri makalah. Ke-1, menyeluruh dan akurat. Harus membahas suatu permasalahan secara menyeluruh, komprehensif, akurat, lengkap, dan tuntas. Kedua, memiliki sumber yang dapat dipercaya. Sumber informasi yang dijadikan rujukan harus berasal dari pihak yang memiliki kredibilitas di bidang tertentu dan isinya dapat dipercaya. Ketiga, tertata dengan baik, memiliki tujuan yang jelas, serta tertata dengan baik dan rapi. Keempat, seimbang, membahas suatu permasalahan secara objektif dan seimbang dengan memperhatikan ketentuan dan kelemahan berbagai pihak, tidak memberikan kritikan pada saran dan tidak akan menyerang pihak lain dengan prasangka. Kelima, penulisannya kreatif, disajikan dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti namun tetap original. Halo teman-teman, saya Hernayanti Nurmalasari dengan NIM 2104088. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi makalah. Pembuatan makalah memiliki banyak fungsi bagi berbagai pihak, baik bagi penulis maupun bagi pembacanya. Mengacu pada pengertian makalah, adapun beberapa fungsi makalah adalah yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah dengan benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. Yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoritis maupun konsep praktis. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Dilan Nuraidah dengan NIM 2101680 dari kelas 1B. Jenis-jenis makalah ada 3, yaitu makalah deduktif, induktif, dan campuran. Makalah deduktif yaitu didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Lalu yang kedua, makalah induktif. Ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif berdasarkan apa yang diperoleh dari lapangan namun tetap relevan dengan pembahasan. Lalu yang ketiga adalah makalah campuran. Ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris, atau pergabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Makalah ini dibagi menjadi 6 jenis, yaitu: Perkenalkan, nama saya Tanti Intan Rahayati dengan NIM 2104809. Selanjutnya yang pertama yaitu makalah ilmiah. Biasanya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah dan tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. 2. Makalah kerja. Biasanya diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan penulis berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang didapatkan dari sebuah proses penelitian. Artinya, opini yang bersifat subjektif dari penulis itu lebih memungkinkan. 3. Makalah kajian. Biasanya sebagai sarana pemecahan suatu masalah yang bersifat kontroversial. Perkenalkan, nama saya Amleri Fandini dengan NIM 2103902. Selanjutnya, makalah posisi. Disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial. Prosedur pembahasan dan penulisannya dilakukan secara ilmiah. 5. Makalah analisis. Bersifat objektif empiris. 6. Makalah tanggapan. Biasanya sering dijadikan sebagai tugas mata kuliah bagi mahasiswa. Isinya merupakan reaksi terhadap suatu bacaan. Perkenalkan, nama saya Najwa Saltima dengan nomor absen 7 dengan NIM 2104370. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur makalah. Menurut Erwan Juhara dan kawan-kawan, dalam buku Cendekia Berbahasa, suatu makalah disusun oleh beberapa struktur, yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang masalah yang hendak dibahas, misalnya alasan permasalahan, data lapangan, dan tujuan pembahasan. Yang kedua yaitu adalah studi kepustakaan. Pada bagian ini, penulis akan menguraikan pengertian topik menurut para ahli, hasil penelitian para ahli, dan merumuskan kerangka berpikir. Yang ketiga yaitu adalah pembahasan. Ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah makalah. Pembahasan akan membuat penjelasan mengenai permasalahan yang diungkap dalam pendahuluan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Bagian penutup mengandung kesimpulan serta saran terhadap masalah yang dikemukakan dalam pembahasan. Perkenalkan, saya Sri Ulan Anjani dengan NIM 2107262. Manfaat dalam menulis makalah. Pertama, kita belajar memahami masalah dan mencari solusinya. Saat menulis makalah, kita harus memecahkan topik permasalahan tersebut. Runtut pemecahan masalah itu tentunya melatih kita untuk mencari solusi atas sebuah permasalahan. Dampaknya, dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu dihadapkan oleh suatu persoalan, sebab kita bisa menemukan pokok permasalahannya dan dapat mencari solusinya untuk menyelesaikannya. Dengan begitu, kita tidak akan mudah stres ketika menghadapi suatu masalah dan mampu menghadapinya. Yang kedua adalah menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Kita bisa menerapkan beberapa teori yang telah kita pelajari dalam ketika sekolah. Selain itu, kita bisa melihat sendiri bagaimana penerapan teori itu sesuai atau tidak terhadap permasalahan yang ada. Dengan kata lain, kita melakukan penerapan teori dalam kehidupan nyata. Dengan melihat sendiri penerapan ilmu tersebut, maka kita akan mudah paham dan tidak akan cepat lupa atas materi yang telah kita dapati di sekolah. Alhasil, ketika ujian kita sudah mendapat jawaban-jawaban atas pertanyaan itu dengan mudah. Lalu, yang ketiga adalah belajar berpikir sistematis. Yakni ketika kita melakukan atau menulis suatu masalah tentunya memiliki dampak pada cara berpikir kita.
Di mana kita terbiasa menulis makalah, maka akan membuat kita berpikir secara sistematis, logis, dan struktur. Ketiga hal itu kiranya sulit dilakukan oleh mereka yang tidak terbiasa menulis makalah atau karya ilmiah lainnya. Manfaat dari berpikir sistematis sendiri ialah mudah mempelajari hal-hal baru dan ilmu yang biasanya dianggap sulit. Kita akan mudah menyerap apa yang kita baca dan mampu menuangkan dalam sebuah karya tulis. Lalu yang keempat adalah mengasah kemampuan menulis. Adapun menulis makalah akan membuat pembendaharaan kata kita semakin banyak. Hal itu dikarenakan kita akan sering membaca buku-buku dan sumber referensi lainnya ketika menyusun sebuah makalah. Pembendaharaan kata yang akan semakin menambah wawasan kita dalam menulis berbagai macam bentuk tulisan dan akan membuat tulisan kita lebih rapi dan struktur. Lalu yang kelima adalah semakin banyak tahu dan tahu banyak. Kita pun akan menjadi orang yang tahu banyak akan berbagai macam hal. Kita akan selalu peka terhadap perkembangan informasi yang ada di sekitar kita. Hal itu lantaran dalam pembuatan makalah itu ada kalanya kita harus membaca sumber referensi yang bidangnya bersinggungan dengan topik yang telah kita tentukan. Jadi, kita akan menjadi pribadi yang melek akan informasi. Pribadi yang banyak tahu dan tahu banyak tentunya akan mudah untuk melakukan hal apapun itu. Mulai dari mendalami sebuah pematerian pembelajaran hingga menjadi pribadi yang luas dalam bergaul. Kita pun akan menjadi panutan bagi banyak orang dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Lalu untuk fungsi yang terakhir, yakni adalah menjadi lebih kritis saat melihat suatu permasalahan. Terbiasa melakukan dalam menulis makalah, kita akan menjadi orang yang mampu berpikir kritis. Kita akan mampu mudah melihat suatu persoalan dalam banyak perspektif. Kemampuan itu akan membuat kita dalam hal belajar di kelas, mengajarkan ujian lainnya, atau sebagai selalu dapat mengembangkan diri kita dalam mengerjakan suatu hal dan mampu mengerjakan sesuatu dengan cepat. Kita juga dapat menentukan bagaimana penyelesaian masalah secara sistematis. Maka nama saya Ain Kurnia dengan NIM 2107428. Saya akan menjelaskan mengenai syarat dari isi makalah. Dalam membuat makalah terdapat beberapa syarat. Yang pertama yaitu cermat, yang kedua yaitu tepat waktu, yang ketiga yaitu memadai, harus berisi informasi yang memadai dalam volume dan lengkap mengenai berbagai segi cakupan. Yang keempat yaitu sederhana, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sistematika yang sederhana namun jelas. Yang kelima yaitu jelas, mampu menyajikan fakta dengan bahasa tubuh yang jelas, ringkas, dan gaya yang tepat agar dipahami. Karakteristik makalah yang baik yaitu 1. Membahas atau menelaah suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari laporan kegiatan lapangan. Kedua, umumnya dibuat untuk dipresentasikan pada suatu seminar, sidang, atau diskusi. Ketiga, bagian pokok yang harus ada pada makalah adalah pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Cara membuat makalah. Ada 5 cara. Yang pertama, siapkan segala hal yang dibutuhkan, baik itu data, referensi, prasarana yang lengkap. Yang kedua, penulisan yang sesuai dengan pedoman. Yang ketiga, pemeriksaan kelengkapan hasil tulisan. Yang keempat, pahami kerangka makalah. Dan yang terakhir, menemukan masalah penelitian dan membuat rumusan masalah. Nama saya Dina Selvia dengan NIM 2106591. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh makalah. Untuk contoh format makalah mungkin kurang lebihnya seperti ini. Menggunakan kertas HVS berukuran A4 dengan margin atas dan kiri yaitu 4 cm, lalu margin bawah dan kanan yaitu 3 cm. Menggunakan font Times New Roman size 12, menggunakan perataan rata kanan kiri.
Untuk penomoran halaman pada bagian cover, kata pengantar, daftar isi, diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil di tengah bawah. Pada bagian pendahuluan sampai ke daftar pustaka, diberi nomor halaman dengan angka Arab. Di dalam makalah terdapat cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 kesimpulan, dan daftar pustaka. Apabila diperlukan, maka akan ada bagian lampiran. Pada bagian cover berisikan beberapa keterangan, meliputi yang pertama yaitu ada judul makalah. Yang kedua, tujuan pembuatan makalah yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah tertentu. Lalu ada lambang universitas dengan diameter sekitar 3,5 cm, nama dosen pengampu mata kuliah, nama kelompok serta nama anggota penulis. Lalu pada bagian bawah ada nama prodi atau jurusan, nama universitas, serta tahun penulisan makalah. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian pada makalah yang berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Struktur kata pengantar terbagi menjadi 3 bagian, yakni pembuka, isi, dan penutup. Pada bagian pembuka berada pada paragraf pertama yang berisikan ucapan syukur penulis atau tim penyusun atas selesainya makalah yang ditulis. Lalu, bagian isi berisikan sedikit gambaran mengenai isi dari makalah yang disusun. Bagian penutup berisikan permohonan maaf dan harapan penulis atau tim penyusun dari makalah yang telah disusun. Lalu, selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi makalah berisi susunan isi makalah. Jumlah dan nomor halaman setiap uraian yang ada di makalah ditulis dan disusun dengan rapi. Berikut ini disajikan contoh daftar isi makalah. Lalu selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan biasanya terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang, berisikan hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu yang kedua ada batasan masalah. Bagian ini mengungkapkan cakupan masalah yang akan dibahas. Masalah yang terlalu luas harus dibatasi supaya pembahasan lebih terfokus. Yang ketiga ada rumusan masalah. Rumusan masalah mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Masalah yang akan dibahas tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab dalam pembahasan makalah. Lalu, yang keempat ada tujuan penulisan. Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai pada penulisan makalah tersebut. Yang kelima ada studi kepustakaan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, studi kepustakaan menguraikan pengertian topik menurut ahli, hasil penelitian para ahli, dan merumuskan kerangka berpikir. Sekian, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Jarusulfa Sakinah dengan absen 9 NIM 2104415 akan menjelaskan mengenai contoh makalah yang selanjutnya. Pada makalah terdapat sebuah pembahasan. Biasanya dalam makalah pembahasan ini terdapat pada bab 2. Pembahasan ini terdiri dari intisari-intisari dari sebuah makalah. Pembahasan ini merupakan hal yang paling penting dalam sebuah makalah, yang mana pembahasan ini merupakan inti dari sebuah makalah. Isi dari pembahasan ini harus sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Contohnya, dalam sebuah pembahasan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dituliskan dalam rumusan masalah pada bab sebelumnya. Contohnya tadi di rumusan masalah ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan tanah longsor. Nah, dalam pembahasan ini disebutkan apa itu pengertian dari tanah longsor. Dan bab yang terakhir dalam sebuah makalah ini ada penutup. Penutup biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari sebuah makalah. Pada kesimpulan ini
terdapat poin-poin penting yang ada dalam makalah. Cara untuk membuat kesimpulan bisa dengan mencatatkan poin-poin penting yang ada di pembahasan. Dan yang kedua ada saran. Saran ini biasanya berisi harapan dari para penulis untuk para pembaca. Saran ini bisa ditujukan untuk pembaca, untuk penulis selanjutnya, atau untuk peneliti selanjutnya yang meneliti hal yang sama dengan topik yang ada pada makalah yang ditulis oleh penulis. Misalnya adalah harapan supaya para pembaca bisa memahami isi dari makalah tersebut dan berharap makalah ini bisa bermanfaat bagi kehidupan para pembaca. Kemudian, hal terakhir yang biasanya adalah dalam sebuah makalah adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber atau referensi yang telah digunakan dalam penulisan sebuah makalah. Sumber ini bisa terdiri dari jurnal, buku, artikel, atau dari situs di internet. Penulisan di daftar pustaka ini harus sesuai dengan style. Misalnya, apabila referensi yang digunakan adalah internet, maka bisa dituliskan link dari sumber tersebut dan dituliskan juga pada tanggal berapa link tersebut diakses. Kemudian, jika referensi yang digunakan adalah artikel, jurnal, atau buku, maka harus dituliskan siapa pengarangnya. Misalnya, apabila nama pengarangnya adalah Muhammad Farhan, maka ditulis terbalik jadi Farhan, Muhammad titik. Kemudian dicantumkan juga pada tahun berapa buku atau jurnal tersebut terbit. Misalnya pada tahun 2010, maka dituliskan tahun 2010 titik. Kemudian barulah dituliskan judul buku apa yang digunakan untuk referensi tersebut. Dan yang terakhir, tidak lupa dituliskan juga di kota mana buku tersebut terbit dan penerbit apa yang menerbitkan.